Selamat datang di channel Sekolah Minggu GKI Cinere. Shalom adik-adik, kita bertemu lagi. Ya adik-adik, pada minggu ini kita akan kembali sekolah minggu dan belajar banyak hal. Nah, tapi adik-adik siapa yang tahu minggu ini kita mau belajar atau mendengarkan firman Tuhan tentang apa ya? Ya, kita akan belajar tentang Yakub lari ke Mesopotamia. Nah, adik-adik sudah siap? Ya, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan dan yang pasti mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, siapa yang pagi ini keluar rumah terus melihat burung-burung di udara? Siapa yang melihat bunga di taman atau tumbuh-tumbuhan adik-adik? Ya, tadi pagi Kak Hotma juga melihat burung-burung banyak sekali di udara. Nah adik-adik, tahukah bahwa burung-burung di udara, bunga-bunga di taman, itu semua Tuhan pelihara. Terlebih kita anak-anak yang dikasihi Tuhan, sangat dipelihara Tuhan dan bahkan selalu diberkati hari lepas hari dengan kasih dan rahmat-Nya. Yuk kita mau memuji, bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dengan menyanyikan pujian Burung Pipit yang Kecil. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami sudah mengumpul, anak-anak sudah berkumpul, anak-anak di ibadah Komisi Anak GKI Cinere. Berkati kami Tuhan, agar kami beribadah dan memuji Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Aku mengambil coklat kesukaannya dan menghabiskannya. Bagaimana ini? Kakakku mana? Aku harus pergi ke sini. Aku harus pergi. Gimana ya? Gimana nih? Di bawah kamu tidur. Dalam pintu. Sepertinya di gudang. Di gudang. Aku pergi dulu ya. Shalom adik-adik. Tadi kita
bagaimana Todo mau mencari tempat persembunyian karena kakaknya marah kepadanya. Todo ingin bersembunyi. Dia pergi mencari tempat persembunyian. Nah, cerita firman Tuhan hari ini juga mengenai seorang yang mau pergi lari dari kakaknya yang sedang marah. Bagaimana ceritanya? Kita simak firman Tuhan hari ini dengan tema Yakub lari ke Mesopotamia. Firman Tuhan diambil dari Kejadian 27 ayat 41 sampai 46 dan Kejadian 28 ayat 10 sampai 15. Kita dengarkan firman Tuhan berikut ini. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, "Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub, adikku, akan kubunuh." Ketika diberitahukan perkataan Esau, anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub, anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, "Esau, kakakmu, bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku ke Haran. Dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya, sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu, dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang-orang untuk menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga?" Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, "Aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi?" Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dari firman Tuhan tadi kita tahu bahwa Yakub
mengambil hak kesulungan kakaknya Esau. Dan kakaknya Esau marah besar kepada Yakub, sehingga kakaknya Esau ingin merencanakan yang jahat kepada Yakub. Ibu mereka tahu, sehingga ibunya memanggil Yakub. Yakub disuruh lari pergi ke Mesopotamia. Di sana ada pamannya Yakub, Laban. Yakub disuruh untuk pergi ke sana. Wah, Mesopotamia itu jauh dari rumah Yakub adik-adik. Itu seperti dari Jakarta ke Surabaya, sangat jauh. Wah, apakah adik-adik ada yang pernah ke Surabaya? Wah, apa ya, kalian naik apa ke sana? Naik pesawat, naik kereta, atau naik mobil? Pasti senang ya kalau kita pergi bersama dengan keluarga, papa, mama, dan saudara. Tetapi Yakub pergi sendirian adik-adik. Tidak ada yang menemani. Itu adalah perjalanan yang jauh. Tidak bisa naik pesawat, tidak bisa naik mobil, tidak bisa naik kereta api. Wah, Yakub sendirian. Tapi Yakub harus pergi sampai kakaknya Esau tidak marah lagi. Nah, kemudian Yakub pergi adik-adik. Dia pergi menempuh perjalanan. Wah, lelah adik-adik, jauh dan berbahaya. Sampai di satu tempat sudah malam sehingga Yakub ingin tidur. Dia tidak membawa bantal. Di sana ada batu. Dia mengambil batu, kemudian dijadikannya menjadi bantal untuk tidurnya. Kemudian dia tidur adik-adik, dia capek sekali. Dan di dalam tidurnya dia bermimpi. Wah, mimpinya luar biasa. Apakah adik-adik pernah mengalami mimpi yang luar biasa? Apakah kalian masih ingat mimpi kalian? Mimpi Yakub adalah dia melihat satu tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dia melihat malaikat turun dan naik melalui tangga itu. Dan Tuhan berdiri di sampingnya dan berkata kepada Yakub bahwa tanah tempat Yakub tidur akan menjadi milik Yakub. Dan keturunannya akan seperti debu tanah banyaknya. Yakub akan diberkati. Tuhan akan menyertai dan melindungi Yakub kemanapun dia pergi. Tuhan akan menjaga Yakub dan tidak akan meninggalkan Yakub. Wah, senang sekali ya dapat mimpi seperti itu adik-adik. Apa ya arti mimpi dari Yakub? Artinya adalah bahwa Tuhan akan selalu menyertai Yakub. Walaupun Yakub sendirian, walaupun Yakub mengalami kesusahan, tetapi Tuhan akan menyertai dia. Tuhan akan menjaga dan melindungi Yakub. Kemanapun dia pergi, dia akan dilindungi oleh Tuhan. Dia tidak sendirian. Tuhan akan selalu menjaganya. Nah, adik-adik, seperti tadi Yakub dijaga Tuhan, adik-adik juga senantiasa dijaga dan disertai oleh Tuhan. Jadi, kalau kalian sendirian, kalau kalian sedang takut, ingat dan percaya bahwa Tuhan selalu menemani. Tuhan selalu menjaga dan menyertai adik-adik. Tuhan akan melindungi adik-adik. Tuhan tidak akan pernah membiarkan adik-adik sendirian. Tuhan tidak akan pernah membiarkan adik-adik ketakutan. Percaya bahwa Tuhan selalu menjaga dan melindungi adik-adik. Sekarang mari kita berdoa ya. Kita lipat tangannya, kita tundukkan kepala, kita tutup mata. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu menjaga dan menyertai kami. Terima kasih
Engkau selalu menyertai dan menemani kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ayat hafalan pada minggu ini terambil dari Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu. Yesaya 41 ayat 10a. Adik-adik, ulangi bersama papa mama di rumah ya. Salam adik-adik semua, sudah siap untuk beraktivitas? Ya, kalau cerita tadi mengenai Yakub percaya akan penyertaan Tuhan dalam setiap langkahnya, aktivitas hari ini adalah membuat atau menggambar jejak kaki sebagai pembatas buku atau Alkitab. Ayo adik-adik, kita siapkan bahan-bahannya. Adik-adik, bahan yang diperlukan adalah kertas HVS atau buffalo, kemudian pensil, spidol, gunting, lem, pita, dan pembolong kertas. Kemudian gambar 2 jejak kaki kalian. Setelah selesai, tulis ayat hafalan untuk hari ini. Gunting gambar tersebut di pinggir gambar kalian, lalu dikasih lubang untuk memasukkan pita. Selesai aktivitas hari ini. Adik-adik, inilah hasil aktivitas hari ini, dan jangan lupa foto dan kirimkan ke WA grup kelas masing-masing. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk gereja. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan pada pendeta kami, Pendeta Agus Yanto dan Pendeta Guntur. Tuhan berikan hikmat dan kesehatan dalam melakukan tugas pelayanannya. Kami juga berdoa untuk seluruh majelis, pelayan, dan jemaat Tuhan. Berkati supaya dapat saling melayani dan selalu menjadi berkat. Berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin agar memimpin negara ini dengan benar dan takut akan Tuhan dalam mengambil setiap keputusan dan juga masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Kami juga berdoa agar bangsa Indonesia terhindar dari segala macam percobaan virus COVID dan segala wabah penyakit yang melanda dunia. Dan Yesus memberkati bangsa Indonesia. Kami juga berdoa untuk guru sekolah minggu, anak sekolah minggu, dan orang tua anak-anak kami. Untuk guru sekolah minggu, kiranya Tuhan selalu ada dan membimbing guru sekolah minggu supaya mendidik anak sekolah minggu sesuai dengan firman Tuhan dan selalu diberikan kesehatan dan hikmat dalam tugas pelayanannya, mendampingi anak-anak dalam tumbuh kembang iman percayanya akan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk orang tua anak-anak kami, Tuhan, anak-anak sekolah minggu, dan juga untuk anak-anak kami yang kami kasihi. Kiranya Tuhan selalu membimbing dan memberikan hikmat untuk orang tua dan anak-anak sekolah minggu supaya menjadi teladan dan bagi anak sekolah minggu yang bertumbuh dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.
Shalom adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan minggu sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan bagi kita dan keluarga. Nah adik-adik, persembahan minggu dapat ditransfer ke rekening GKI Cinere, Bank Mandiri, nomor rekening 1010080145582. Adik-adik, nanti jangan lupa di akhir nominal persembahan diberikan angka 01. Selamat memberikan persembahan. Shalom adik-adik, mari siapkan hati kita untuk beribadah tatap muka terbatas Komisi Anak GKI Cinere mulai tanggal 31 Juli 2022 khusus untuk kelas besar, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 dengan kapasitas 50 anak. Setiap hari Minggu, Minggu pertama dan Minggu kelima jam 9 sampai jam 10.30 di ruang Korintus. Di hari Minggu kedua, ketiga, dan keempat, beribadah seperti biasa melalui Zoom live streaming ke YouTube Komisi Anak GKI Cinere. Berikut persyaratannya ya. Ayo, tetap setia beribadah bersama. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Allah menyertai Yakub. Meskipun Yakub lari ke Mesopotamia, Tuhan Allah selalu beserta Yakub, adik-adik. Nah, belajar dari kisah itu, kita pun diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan Allah selalu menyertai, memberkati, dan beserta kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Allah selalu ada dalam suka ataupun duka kita. Kita harus percaya dan yakin, tidak perlu khawatir, karena Tuhan Allah bersama-sama dengan kita dan memelihara kita. Yuk adik-adik, sebagai bukti percaya kita menyatakan iman kita dengan nyanyikan pujian Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di
suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Ya, sekolah minggu kita berakhir di saat ini. Biarlah kita tetap terus memiliki iman bahwa Allah selalu menyertai kita. Yuk adik-adik, kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar bahwa Allah senantiasa dan akan terus menyertai kami semua dalam suka ataupun duka. Tuhan, berkati kami di hari-hari ke depan kami menjalani setiap kehidupan kami. Kiranya Tuhan selalu menolong kami menghadapi apapun di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati.